tertarik dengan statement jenengan soal ibu hamil tadi. Karena ini banyak rekan-rekan soal ngomongin soal ibu hamil ini tertarik ya. Nah, artinya dari isi itu bisa disimpulkan bahwa ketika kita merasakan sendiri terhadap sesuatu, maka kepedulian kita dan kesukaan kita terhadap itu akan lebih besar. Ngoten nggih kurang lebih. Jadi gini, Mas. Jadi gini, saya boleh curhat mboten, Gus? Nggih. Saya pengen curhat gini. Banyak dari kita, ya saya sendiri kadang misalnya simpel saja, ada undangan rapat misalnya di grup WA, di pengurus Ibnu misalnya. Karena saya sendiri tidak merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman saya yang berjibaku selaku pengurus, maka ada WA pun ya sekedar di-read saja gitu Mas, tidak muncul kepedulian. Nah bagaimana kita yang tidak merasakan nih, apa yang teman-teman rasakan kesusahannya, kemudian bisa meskipun aku ngerasake ya aku bisa peduli, itu ada metodenya enggak sih Mas? Anda pakai metodologi marketing atau branding gitu. Anda nggak peduli pemutih muka, tapi ketika disiarkan setiap hari Anda mulai percaya bahwa muka putih itu lebih bagus daripada muka hitam. Anda kalau dikatain, hei pesek, marah nggak? Terus yang sabar-sabar sufi-sufi orang. Nah aku biasanya tak pancal, pesek matamu. Tapi coba kita teliti, ketika Anda dikatain pesek dan Anda marah, yang salah siapa? Yang ngatain atau Anda? Anda tidak mungkin marah kalau Anda tidak punya konsep bahwa pesek itu lebih buruk daripada mancung. Anda tidak mungkin punya kemarahan itu kalau nggak punya konsep. Kalau Anda rubah konsepnya sedikit, mancung yo bagus, pesek yo bagus. Kalau lombanya mancung-mancungan yang paling bagus yo gajah berarti. Berarti ini cuma perbedaan kok, bukan baik buruk kok. Lain kali Anda dikatain pesek, Anda nggak marah, terus ngopo pesek? Anda nggak jadi marah, nggak merasa terhina. Jadi merasa terhina, merasa marah itu datangnya bukan dari yang memberi, yang ngatain itu tadi, datangnya dari yang Anda miliki di dalam. Semua perasaan, bahagia, terlalu sedih, terlalu marah, terlalu kecewa, itu sumbernya pasti ada konsep di dalam yang connect dengan yang di luar. Itu ilmu hikmah itu. Apa ya? Oh, kok saya punya perasaan terlalu sedih ya? Saya geser dikit, besok nggak terlalu sedih lagi, karena Anda punya konsep yang berbeda. Itu adalah radar seperti itu. Nah ini tadi, tentang apa ini tadi? Anda ya? Hah? Oh, tentang peduli itu tadi. Nah, kalau Anda pengen orang peduli pada yang Anda pedulikan, metode paling efektif sekarang, saya pengen mengatakan ya, metode yang paling efektif sekarang adalah metode branding atau metode marketing. Ada 22 immutable law of marketing dan branding. Ada 22 hukum marketing itu. Ada 22 hukum branding. Kapan-kapan tak kayak ibu kuning. Ada rumusnya bagaimana mempengaruhi orang. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda percayai itu lebih benar daripada yang orang lain percayai? Misalnya gini, Anda peduli sama si A, dia peduli sama si B. Semua orang diajak peduli sama si A, yang peduli sama si B siapa nanti? Nah, jadi yang perlu dibangun bukanlah kita peduli pada sesuatu. Yang perlu dibangun adalah kesadaran posisimu dalam society. Sehingga ketika kamu peduli itu adalah bagian dari keberadaan, bukan bagian dari pengaruh dari luar. Karena kalau pengaruh dari luar pasti tidak akan bertahan lama. Cuman, yo kowe itu didogma, podo karo pemutih wajah itu tadi. Tadi jawaban saya sederhana, kalau Anda ingin mempengaruhi orang, marketing dan branding, baca itu 22 law, itu paling sederhana itu. Saya tahu persis hukumnya dan saya tidak melakukan itu karena saya takut mempengaruhi orang terhadap sesuatu yang belum tentu baik untuk dia. Menurut saya, ada cara lain daripada itu, yang mungkin efektivitasnya lebih sedikit tapi lebih aman jangka pandangnya. Jadilah inspirator. Kalau kamu pengen orang peduli dengan apa yang kamu pedulikan, mulai jadi inisiator. Kamu peduli duluan, kamu melakukan dengan sungguh-sungguh, semoga ada yang terinspirasi. Kalau nggak ada, mungkin dia diserahi Tuhan untuk ngurusi yang lain, kan boleh. Ada orang yang memilih peduli pada keluarganya. Ada orang yang memilih peduli pada kampungnya.
Ada orang yang memilih peduli pada seluruh Indonesia, beda-beda setiap orang. Yang masalah adalah orang yang peduli sama keluarganya, tapi menjadi pemimpin negara, itu masalah. Kenapa? Karena dia menggunakan jabatan negaranya untuk kepedulian keluarganya, jadi ini ya korupsi. Paham maksud saya? Korupsi ya enggak buruk, dia peduli, cuman pedulinya keluarganya. Gitu aja, enggak peduli senegara, gitu aja. Jadi harusnya yang jadi pemimpin adalah yang memang tepat pedulinya senegara seperti itu. Jadi salah tempat itu adalah rumus kehancuran. Oh itu Kanjeng Nabi sih ngomong, ono hadis. Meletakkan orang pada tempat yang salah itu mesti remuk, tunggu aja kiamatnya. Jadi kan gitu. Nah, itu tadi. Menurut saya cara tidak hanya efektif tapi teraman adalah menjadi inspirator. Karena pemimpin yang karena menjadi inspirator, salah satu syarat menjadi inspirator adalah berani menjadi pionir. Pionir adalah, ya gini, kita perlu definisi ya, agar orang yang ngomong inovator, pionir nih orang ngerti arti ini. Pionir adalah orang yang melakukan sesuatu hanya karena dia percaya nilainya itu baik untuk dilakukan. Bukan karena keuntungan posisi, bukan karena keuntungan ekonomi, bukan karena keuntungan apapun. Dia karena dia percaya sebuah visi melakukan itu. Itu namanya pionir. Dan tidak semua orang bisa melakukan menjadi pionir. Kalau mau ngomong penelitian, manusia yang bisa menjadi pionir itu hanya 2,5% dari populasi. Early adopter yang mau mengikuti pionir itu sebenarnya bisa sampai 13,5%. Setelah itu baru pengikutnya yang lain. Pertanyaannya kepada Anda adalah pionir atau pengikut? Karena pionir itu pekerjaan paling berat. Dia pasti melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan society-nya. Karena dia melakukan dengan nilai. Iki ora bener iki. Tak lakoni wis. Karena aku percaya ini, dia hanya percaya pada nilai, bukan pada keuntungan. Oh, kepedulian, itu tentang kepedulian itu ya. Kepedulian mau tidak mau kamu harus masuk ke dunia sosial. Dunia sosial sekarang yang namanya ruang publik. Ruang publik tadinya lewat kumpul, lewat pertemuan gini-gini, sekarang ada ruang publik yang satu dunia terkoneksi namanya sosial media. Itu yang harus Anda perhatikan. Ini kalau mau ngomong tentang lebih dalam tentang trik-triknya, kita harus ngomong psikologi rodok nidil-nidili sidik-sidik, bangsa ini kita ngomong dopamin, ngomong testosteron, ngomong serotonin dan seterusnya, nanti terlalu dalam. Tapi intinya, untuk tentang kepedulian, tunjukkan bahwa kamu peduli. Pionir itu adalah, ya, Anda harus berani menjadi pionir untuk membuat orang lain peduli. Anda harus melakukan duluan sebelum orang lain melakukan. Melakukan duluan, pasti berat. Dan orang pertama yang melakukan pasti dianggap gila. Orang kedua yang melakukan, mulai dia menjadi ada supporternya. Orang ketiga melakukan hal yang sama, mulai terkumpul. Saya tutup pertanyaan itu dengan sebuah percobaan. Ada sebuah eksperimen di sebuah pantai di mana orang-orang banyak berjemur. Ada satu orang tiba-tiba joget. Joget kayak orang gila gitu. Lainnya ngeliatin kayak wong gendeng iki. Joget-joget sendiri tanpa musik. Ada orang kedua tiba-tiba ikut berdiri dan ikut joget. Orang mulai ngeliat nih. Orang ketiga mulai joget. Ketika 10 orang mulai banyak. Ketika sudah hampir setengah, ketika sudah 13,5% dari populasi di situ yang saya sebut sebagai tipping point pada Gaussian distribusi, pada tipping pointnya sudah 13,5% ikut joget semua. Yang tidak ikut joget akan merasa ketinggalan. Aku tak ikut joget juga lah. Tidak ada satupun yang tahu sebabnya kenapa. Main gendeng karena wong siji gendeng wae ana sing ngetutke itu tadi. Jadi kalau tidak ada pionir tidak akan terjadi perubahan. Pionir adalah pelaku paling berat di situ. Kenapa? Karena dia melakukan sendirian dianggap orang gila. Tapi tanpa dia tidak ada perubahan. Itu kalau mau ngomong tentang kepedulian. Ya. Monggo langsung Mas, yang depan. Baris ketiga, nggih. Cik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Wahyudi dari Purbalingga. Ingin bertanya, kadang pergaulan itu kan benar-benar mempengaruhi pola pikir kita. Bagaimana kita mengkolaborasikan itu untuk menentukan tujuan yang kita tuju, supaya kita lebih bijaksana dalam mencapai tujuan itu. Terima kasih. Agar bijaksana untuk mencapai tujuan.
Gini ya, seperti tadi saya katakan, kenapa banyak tips-tips kalau kamu punya tujuan tulisan di atas pintu atau ketika kamu bangun kamu langsung membaca. Karena itu kemudian memfilter apa yang informasi yang kamu lakukan setiap hari. Nomor satu itu. Kalau kamu sudah tahu tujuanmu, terus kemudian ada orang-orang yang berbeda dengan informasi yang berbeda, gimana ambil jalan tengahnya, gitu ya? Ambil jalan tengahnya. Nah itu, gini, itu butuh wisdom nomor satu. Saya kasih petanya dulu. Data, ada tangga, ada data, ada informasi, ada knowledge, ada insight, ada wisdom. Ini tingkat yang berbeda dari otak manusia, komprehensi manusia. Data adalah sing ono iki. Bermakna ataupun tidak bermakna pokoknya ono. Katakanlah gitu. Kalau kita sudah gelas untuk minum informasi. Ya. Oke. Knowledge. Gelas itu harus ada airnya, harus ada gulanya untuk jadi teh yang enak. Pengetahuan, kita mengkomprehensi dari banyak pengetahuan itu tadi. Jadi knowledge. Insight. Insight adalah mengetahui yang terpenting dari hal, dari kompleksitas tersebut. Sing terpenting ngombene kok aku ora perlu ngerti, sing penting ana sing tak jaluki. Insight. Paham ya? Jadi bukan urusan gelasnya, bukan urusan kopinya, bukan urusan tehnya. Urusannya minumnya kok. Jadi saya nggak perlu tahu ini, tapi saya minta sama orangnya. Itu titik terpenting dari komprehensi ilmu ini. Itu sebutnya insight. Di atas insight ada yang namanya wisdom. Wisdom adalah kebijaksanaanmu mengkomprehensi data sampai insight. Jadi kamu nggak karena kamu tahu gelas, kamu tahu gula. Gini, misalnya gini. Kalau saya ke rumah ke Bobby, saya nggak apa namanya minta kopi nggak. Bob, kopi ini piye? Gitu. Mungkin pakai gini. Omahmu gas entek po, ora iso nggo masak banyu. Itu paham maksud saya. Jadi ada wisdomnya di situ. Kamu minta kopi bukan urusan kopinya saja, tapi urusan kemesraan berkomunikasi, jadi dia menghasilkan hal yang lebih besar daripada hanya kopi, apalagi gelas campuran gelas sama air, sama kopi sama gula. Nggak hanya itu aja, di situ mengandung kemesraan sebenarnya, kan itu lebih tinggi lagi. Nah, ketika Anda mengumpulkan 2 orang atau 3 orang, Anda mesti tahu nih komponennya seperti apa nih. Kamu bisa menyambungkan dia seperti apa. Saya nggak bisa ngomong gini, kalau tidak tahu kasusnya, saya tidak tahu jalan tengahnya. Tapi prinsipnya begini, kalau tujuanmu adalah mencapai ke sana dengan teman-temanmu, kamu harus mengakomodir semuanya, mencari jalan tengah agar sama-sama sampai sana. Kalau tujuanmu sampai sana sendirian, kamu manfaatkan teman-temanmu untuk kamu sampai sana. Gak peduli dia ikut atau tidak, kan bisa seperti itu. Tergantung kamu wisdom atau knowledge atau insight itu tadi. Tapi pada semua keputusan pasti tidak ada yang 100% sesuai dengan keinginanmu. Kebersamaan itu memastikan kawinnya ide. Jangan lupa. Kalau tidak ada perkawinan ide, itu namanya bukan kebersamaan. Itu namanya perbudakan. Yang saya ngomong. Kamu harus gini ngikutin. Aku ngopo ning kene ning dadake untul apa? Kita bersama-sama ini adu gagasan. Pada adu gagasan tidak ada yang survive. Gagasanku mati, gagasanmu mati. Tapi ada gagasan kawinan yang lebih besar daripada gagasanku sendirian atau gagasanmu sendirian. Ada orang-orang yang egonya besar, yang pengen gagasannya yang hidup, yang lain mati. Padahal yang terbaik itu adalah yang perkawinan dari semua gagasan. Pasti ini nggak puas 100%, ini nggak puas 100%, ini nggak puas 100%, nggak puas 100%. Tapi ada satu di tengah-tengah yang mengakomodasi semuanya walaupun tidak 100%. Tapi paling cepat menuju ke sana, paling cepat, paling aman menuju ke yang kamu tuju. Paham yang maksud saya ya? Berarti kita boleh berganti pergaulan atau tidak ketika tujuan kita seperti ini. Ternyata pergaulan kita itu mengarahkan ke hal yang lain kayak gitu loh. Apakah kita boleh berganti pergaulan untuk mencapai tujuan itu atau kita berganti tujuan supaya tetap dengan pergaulan itu? Kalau itu
Saya nggak bisa ngomong boleh atau tidak, itu tergantung apa yang lebih penting untuk Anda. Yang lebih penting untuk Anda tujuan Anda atau teman Anda. Kan gitu. Tapi ada juga cara lain yang lebih bijaksana. Kamu tetap berteman tanpa mengikuti tujuan mereka kan juga bisa. Misalnya, ini contoh pribadi ya. Misalnya begini, saya pernah mau bekerja sama secara bisnis sama orang. Tapi sebelum terjadi kerjasama, sebelum terjadi perusahaan bareng gitulah misalnya. Itu saya tahu bahwa dia bermasalah di belakang. Bermasalah urusan duit. Oke, saya stop. Saya tetap temen dia, cuman nggak urusan duit. Ketawa-ketawa tetap nggak masalah, dolan bareng pokok tetap masalah, nek duit lah. Karena saya berteman sama orang tuh nggak utuh, maksudnya gini. Bisa banyak alasan. Ini masalah di Indonesia. Orang terkenal karena jadi YouTuber, terus kamu percaya kalau dia ngomong soal sikat gigi, soal obat. Siapa ya? Saya nggak pengen ngomong orangnya, misalnya Anji, kue ngerti apa urusan COVID, urusan ini. Udah toh, kalau kamu mau berpendapat, garis bawahi di awal bahwa itu pendapatku. Jangan ngomong bahwa itu universal truth. Aku somban, malah tadi sombong ya. Aku somban, saya bulan Maret saya mengirimkan kepada pemerintah. Paling dhuwur, cara menghadapi COVID di Indonesia seperti apa? Karena saya tahu persis masalah di Indonesia. Kita ekonomi tidak kuat, lockdown tidak mungkin efektif. Herd immunity akan masalah. Probability mutasi tinggi. Ini kita sangat susah menghadapinya. Saya bulan Maret sudah ngusul kayak gini, tapi nggak direken. Justru strategi saya dipakai di Jerman sama di Malaysia. Walaupun bukan dengar dari saya ya. Tapi strateginya mirip yang kemudian dipakai sama Malaysia sama Jerman. Nah, itu strategi yang tidak menyenangkan karena kita punya masalah besar urusan ekonomi sama urusan hidup nih. Kalau di lockdown yang tiap hari butuh makan nggak bisa hidup nih. Sementara lockdown, kamu udah lihat simulasinya belum? Kalau di lockdown bocor 2% saja, efektivitasnya turun 60%. Data kemiskinan di Indonesia per desa rata-rata 9,88%. Itu lebih tinggi dari kemungkinan bocornya. Lockdown tidak mungkin efektif dengan cara lockdown per area. Jadi harus ada cara lain. Kamu mau tidak mau pakai herd immunity. Tapi gimana? Jangan pakai full populasi, pakai limited populasi. Wah, kompleks. Kalau saya ngomong ke mereka gini loh, ekonomimu aman, tapi yo wonge penyebaran penyakit aman, dan yang terpenting tidak terjadi stigma di belakang. Sekarang udah telat. Stigma sudah terjadi, ini sudah terjadi. Kenapa? Karena mikirnya hanya satu poin, tidak universal itu tadi loh. Dari sudut pandang ini gimana, sudut pandang ini gimana, sudut pandang ini gimana. Nah, Anda harus terus simulasi seperti itu. Saya jamin keputusan Anda pasti melalui kesalahan. Jangan takut menghadapi kesalahan. Yang gagal diajarkan oleh pendidikan adalah kita diajarkan untuk sukses. Padahal yang paling dibutuhkan adalah ketahanan menghadapi kegagalan. Anda sering belajar sama orang sukses, ngelihatnya udah sukses. Kamu nggak ngelihat gagalnya. Yang mendirikan Starbucks itu setiap hari ke bank minta pinjaman selama 228 hari kalau nggak salah. 200 hari lebih. Tiap hari ke bank minta pinjaman ditolak. Akhirnya diterima, dia bikin Starbucks, sekarang sukses. Orang terkaya di Indonesia punya 18 perusahaan gagal sebelum menghasilkan Bogasari yang kemudian menghasilkan jadi orang terkaya se-Indonesia ini. Gagal 18 kali. Anda gagal 2 kali udah putus asa, jangan berharap berhasil. Jadi nanti kalau Anda ngawin salah, berarti Anda punya kesempatan untuk belajar. Karena dari semua proses yang paling penting adalah mengupgrade diri Anda. Sangat disayangkan kalau kegagalan tidak diambil pelajarannya. Karena itu yang paling penting dari semuanya. Jadi untuk kasus Anda, percobaan. Coba A, harapanku ngene, salah ya, kurang tak bener ke sidik, salah ya, tak bener ke sidik, salah ya. Dan ini sesuai dengan Islam. Kita sehari 17 kali disuruh ngomong ihdinas siratal mustaqim. Terus jalan yang benar, jalan yang benar.
Jalan yang benar itu bukan satu keputusan, keputusan setiap hari. Bener kene, setiap hari belajar terus. Jadi untuk kasus Anda, saya tidak tahu kasus persisnya sehingga saya tidak bisa memberi spesifik tips. Tapi tadi itu, nomor satu kuncinya adalah pada kelompok manusia pasti terjadi ide yang mati. Jadi jangan putus asa. Ide yang mati karena harusnya menghasilkan ide yang lebih besar dari kumpulan ide itu. Nah, bersiap-siap menghadapi kegagalan. Kegagalan adalah keberhasilan yang tidak terjadi. Bukan keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah kesempatan ilmu, kalau saya melihatnya. Kenapa? Karena ilmu menghasilkan Anda kesempatan lagi untuk menjadi lebih berhasil. Jadi mumpung Anda masih muda, rekomendasi saya melakukan kesalahan sebanyak mungkin.